Bagan perusahaan PT Gojekin Indonesia terdiri dari unsur paling atas hingga paling bawah dengan tugas, wewenang, dan fungsi yang berbeda. Dari paling atas yaitu rapat umum pemegang saham, kemudian dewan komisaris, kemudian ada komite audit, lalu dewan direksi, dan di bawahnya direktur utama atau CEO dipimpin oleh Kinanti Agitaningrum. Di bawah direktur utama atau CEO, mulai dari paling kiri, kolom sebelah kiri ada Corporate Secretary yang dipimpin oleh Celia Sera. Di bawahnya ada Internal Audit. Kemudian ada Direktur Operasional dipimpin oleh Deswita Tri. Kemudian ada Direktur Personalia dipimpin oleh Ahmad Ade Saputra. Dan Direktur Keuangan dipimpin oleh Tenti Tia Kartika. Sedangkan di bawah Direktur Operasional terdiri dari unsur General Manager atau Manajer Umum, kemudian ada Kepala Bagian Produksi dipimpin oleh M. Gilang Trisakti, kemudian Marketing Manager, lalu ada Head of Project Manager dipimpin oleh Hamtian Alanda dan Finance Manager. Di bawah Marketing Manager terdiri dari staff, security, administrasi, driver, office boy, dan office girl. Pengertian dan tugas masing-masing jabatan. 1. Rapat umum pemegang saham. Kekuasaan dimiliki oleh rapat umum pemegang saham berada dalam suatu kasta yang paling tinggi daripada direksi bahkan dewan komisaris. Seluruh keputusan penting diputuskan lewat rapat umum pemegang saham, serta berbagai kewenangan yang ada di dalamnya. 2. Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Perseroan terbatas. 3. Komite Audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bersifat fakultatif. Hal ini sesuai dengan pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 4. Dewan Direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Dewan Direksi biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan. 5. Direktur Utama atau CEO, Chief Executive Officer, adalah jabatan tertinggi dalam perusahaan. Dialah orang yang memimpin dan mengambil keputusan yang terkait seluruh kegiatan perusahaan. 6. Direktur Operasional adalah direktur yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan operasional yang ada di dalam perusahaan, seperti proses perencanaan hingga pelaksanaan. 7. Direktur Keuangan adalah direktur yang bertugas seputar keuangan perusahaan. 8. Direktur Personalia adalah direktur yang bertanggung jawab cukup besar, di mana tugasnya mengatur dan mengelola seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Salah satu tugasnya yaitu membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan agar dapat bekerja dengan maksimal. 9. Corporate Secretary adalah mereka yang memimpin dalam proses pengelolaan evaluasi dewan. Mereka melakukan audit terhadap tata kelola perusahaan, membantu menyelesaikan masalah perencanaan suksesi, dan membantu direktur dengan pelatihan dan program orientasi. 10. Internal Audit adalah pemeriksaan yang dikerjakan oleh mereka yang berasal dari bagian audit internal perusahaan untuk memeriksa catatan akuntansi dan keuangan perusahaan, termasuk ketaatan perusahaan dalam menjalankan manajemen yang berlaku. 11. General Manager adalah manajer yang bertanggung jawab terhadap semua pejabat dalam suatu perusahaan. Beberapa unit fungsional yang mengelola beberapa atau semua manajer fungsional dikelola oleh General Manager. 12. Kepala Bagian Produksi adalah posisi yang bertanggung jawab atas segala permasalahan produksi di perusahaan. 13. Marketing Manager
adalah jabatan struktural di sebuah tim marketing perusahaan. 14. Head of Marketing Manager adalah pemimpin semua kampanye pemasaran perusahaan. 15. Finance Manager bertugas untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. 16. Staff bertugas untuk membantu agar bisnis tetap berjalan lancar. 17. Security melakukan pengamanan aset di tempat kerja, melakukan tindakan pencegahan dari hal-hal yang tak diinginkan, dan melakukan pengamanan maksimal. 18. Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin, baik itu pencatatan ataupun penyusunan sebuah data dan juga informasi. 19. Driver adalah software yang bertugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS, aplikasi lain atau perangkat lain. Jadi driver itu memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan software umumnya. 20. Office boy atau girl. Office boy ini berasal dari bahasa Inggris, memiliki arti kantor, sedangkan boy ini sendiri adalah sebagai pemuda atau laki-laki. Secara harfiah diartikan sebagai pria yang memenuhi segala kebutuhan di dalam kantor. Begitupun dengan office girl. Tujuan jangka pendek perusahaan ini: 1. Menargetkan pasar dengan tepat dan memberikan kepuasan terhadap layanan Gojekin Indonesia yang berkualitas. 2. Memberikan diskon dan promo awal untuk memberikan ketertarikan kepada konsumen, sekaligus menjadi sarana promosi yang baik untuk target marketing perusahaan. 3. Membuat iklan kreatif sehingga para investor tertarik berinvestasi ke perusahaan dan konsumen tertarik menggunakan jasa Gojekin Indonesia. 4. Memperkuat aplikasi secara online dan melakukan target secara pasar offline. Untuk tujuan jangka panjang: 1. Pengembangan layanan adalah hal terpenting agar semuanya berkelanjutan dan kepuasan meningkat, sehingga perusahaan akan mengembangkan layanan dari berbagai sektor, seperti makanan, minuman, industri perfilman, dan lain-lain. 2. Penguatan produk yang paling diminati konsumen. 3. Fokus melakukan ekspansi secara internasional dan menargetkan nilai transaksi dari pasar internasional bisa setara dengan transaksi di Indonesia.